Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Sehat kalian? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi. Kalau di pertemuan sebelum kita sudah membahas tentang barisan dan deret aritmetika, hari ini kita akan masuk ke barisan dan deret geometri. Ini akan terbagi dua pertemuan. Jadi untuk pertemuan yang hari ini kita hanya sampai di barisan geometri dulu. Insyaallah untuk berikutnya kita masuk di deret geometri. Baik adik-adik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Hari ini yang akan memimpin doa siapa? Alan? Oh iya, silakan Alan pimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik adik-adik, sebelum kita masuk ke materi, saya ingin mengecek dulu kehadiran dari adik-adik hari ini. Jumlah kalian berapa dulu? 30 ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa-siapa saja yang tidak hadir? Arsyafin, kenapa Arsyafin? Sakit ya. Kemudian Anggun, kenapa Anggun? Sakit juga. Febi ya. Oke, baik. Nah, jadi adik-adik kita doakan teman-teman kalian yang hari ini sakit, insya Allah segera diberi kesembuhan. Amin. Oke, baik. Jadi untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita mengingat-ingat dulu kira-kira materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada yang masih ingat terkait dengan barisan aritmetika yang tentang komik-komik itu kan? Tentang komik-komik yang menyusun bata. Nah, untuk memecahkan masalah tersebut, kita diberikan sebuah rumus. Rumus dari barisan aritmetika, yaitu apa? UN sama dengan A. Yang barisan aritmetika, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Apa dulu itu UN? Ya, suku KN untuk UN. Kalau A apa dulu? Suku pertama. Kalau B? Beda. Selisih-selisihnya itu berarti di tiap suku. Ya, jadi itu kalau di barisan aritmetika. Kalau di deret aritmetika bagaimana? Berarti kalau deret aritmetika kita tinggal menjumlahkan semua suku yang terdapat pada barisan aritmetika itu sendiri. Masih ingat ya? Ya, jadi adik-adik, lanjutan materi kita terkait dengan barisan dan deret geometri ini hampir sama. Hampir sama dengan materi kita yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik dan juga pembelajaran berdiferensiasi, maka menggunakan LKPD, menggunakan sumber belajar, bahan ajar, baik secara mandiri maupun berkelompok, itu adik-adik diharapkan mampu yang pertama menjelaskan konsep barisan dan deret geometri dengan tepat dan percaya diri. Kemudian yang kedua, menentukan rumus suku KN barisan geometri dengan benar. Dan yang ketiga adalah menentukan suku KN barisan geometri dengan benar dan bertanggung jawab. Jadi untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 ya. Nah, yang berikut masih terkait dengan kesepakatan belajar adik-adik. Ini setiap pertemuan selalu saya ingatkan untuk kesepakatan belajar kita. Yang pertama adalah seluruh peserta didik memiliki kesempatan untuk berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati.
Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan, kemudian berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Gembira semua ini, anggo bos slow-slow. Nah, jadi torang mau tes dulu konsentrasi kita pada pagi hari ini. Torang mau bermain games dulu. Gamesnya bagaimana? Kita akan bermain tepuk tangan. Tahu bah tepuk tangan? Coba bagaimana bah tepuk tangan? Anggo boka cili. Oke, cukup. Tahu bah tepuk tangan? Kalau tepuk tangan satu kali bagaimana? Kalau dua kali? Usahakan iramanya sama. Kalau dua kali. Jadi jangan ada yang cepat, jangan ada yang lambat. Oke, saya ulang ya. Bagaimana kalau tepuk tangan satu kali? Kalau dua kali? Kalau lambat, lambat sama-sama. Jadi ulangi kalau dua kali. Oke, ikuti iramanya. Oke, tepuk tangan satu kali. Tepuk tangan dua kali. Jangan cepat, lambat saja. Lambat saja, oke? Oke, ulang ya. Tepuk tangan dua kali. Bisa? Tepuk tangan dua kali. Oke, tepuk tangan tiga kali. Oke, tepuk tangan 4 kali. Oke, ada yang tak terus. Nah, konsentrasinya bagaimana? Jadi, saat saya mengatakan tepuk tangan, kalian tepuk tangan. Kalau saya tidak bilang tangan, cuma tepuk, berarti jangan ada yang tepuk tangan. Oke, bisa dipahami? Contoh. Tepuk tangan satu. Cuma satu kali. Tepuk satu. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Oke, kalau saya bilang konsentrasi, kalian jawabnya konsentrasi dimulai. Oke, bisa ya? Oke, saya coba. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk tangan satu. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Oke, masih konsen ya, karena masih pagi. Oke, sekarang berikut kita coba. Tepuk dua. Ada yang tidak fokus berarti. Oke, fokus ya. Kita coba sekali lagi ya. Oke, tepuk tiga. Belum fokus. Oke, mau ulang lagi ya. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk tangan tiga. Tepuk dua. Ayo, bisa? Bisa konsen Akram ya? Bisa ya? Oke, ulangi lagi ya. Kita akan ulangi ini. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk dua. Tepuk tangan tiga. Tepuk tangan satu. Tepuk dua. Oh, masih ada. Kalau saya bilang tepuk, tidak ada DP tangan, jangan tepuk tangan. Oke, bisa ya? Jadi kalau cuma tepuk dua, berarti jangan bertepuk. Tapi kalau tepuk tangan, ada DP tangan, berarti tepuk tangan. Oke, terakhir. Laste ini, laste. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Tepuk tangan dua. Tepuk tangan tiga. Tepuk dua. Oke, beri aplaus dulu untuk kita semua. Oke, alhamdulillah sudah mulai konsentrasi ya. Ya, jadi tadi itu melatih kita untuk konsentrasi sebelum pembelajaran. Nah, jadi terkait dengan barisan geometri, ini sudah ada di slide. Nah, tapi slide-nya ini tidak full ya. Bentar.
Oke, jadi semua perhatikan ke tayangan slide. Jadi setiap rumah memiliki lampu penerangan listrik, baik berbentuk lampu bohlam maupun dalam bentuk neon. Nah, andaikan salah satu produk lampu merek A itu mengklaim memiliki masa hidup 360 hari dan mengalami penyusutan masa hidup setiap kali saklar dinyalakan dengan penurunan masa hidup selama 25% per sekali kontak. Nah, berapa lama lagi masa hidup lampu jika saklar dinyalakan 15 kali? Nah, jadi ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu saklar lampu? Iya kan? Yang kalau mau kuti mau menyala, kalau mau kuti lagi mau mati. Nah, ternyata itu ada DP masa hidup. Nah, setiap kali orang mau kuti itu, sekali kuti, dia DP masa hidup itu turun sebanyak 25%. Nah, yang ditanyakan di sini bagaimana jika saklar tersebut itu dinyalakan sebanyak 15 kali. Nah, ini adalah salah satu yang berkaitan dengan barisan geometri. Nah, ini hampir sama dengan yang sebelumnya terkait dengan perbedaan antara barisan dan juga deret. Dimana kalau barisan itu selalu atau paling banyak dipisahkan dengan tanda koma, iya ya. Kemudian kalau deret itu biasanya dipisahkan dengan tanda tambah karena deret itu adalah jumlah. Lanjut. Nah, ini ada pengertian barisan geometri. Jadi barisan geometri merupakan barisan bilangan dengan pola yang tetap berdasarkan operasi perkalian dan juga pembagian. Nah, perbandingan atau hasil bagi antara dua suku berurutan pada barisan geometri disebut dengan rasio yang dilambangkan dengan R. Nah, untuk mengetahui suku Kn dari suatu barisan geometri dapat dihitung dengan rumus UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Di mana UN itu adalah suku Kn, kemudian A itu adalah suku pertama dan R itu adalah rasio tiap suku. Nah, adik-adik melihat pengertian dari barisan geometri dan juga rumusnya, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Amel. Ya, silakan berdiri. Pak, kan kalau di aritmetika ada yang namanya selisih. Nah, setiap selisih selalu tetap setiap barisan. Dan kalau di geometri ada yang namanya rasio. Nah, apa itu rasio, Pak? Oke, beri aplaus dulu untuk Amel. Iya. Oke, jadi pertanyaan yang sangat luar biasa. Kalau kita mengenal di barisan aritmetika, itu ada beda ataupun selisih. Beda dan selisih di tiap barisan aritmetika itu sama. Nah, sekarang pertanyaan Amel, kalau di barisan geometri ini tadi seperti yang sudah dijelaskan, ada yang namanya rasio. Apa itu rasio? Sebelum saya menjawab, ada dari adik-adik yang ingin menjawab? Saya beri kesempatan dulu. Oke, silakan. Silakan Akram. Ya, silakan. Rasio adalah perbandingan antar suku pada barisan geometri. Contohnya U1 ke U2 dan seterusnya. Oke, beri aplaus dulu untuk Akram. Iya, jadi benar sekali ya. Rasio dalam barisan geometri
itu dinamakan dengan perbandingan. Jadi perbandingan antara suku pertama ke suku kedua ke suku ketiga, dan seterusnya. Selisih dan bedanya itu akan berbeda di tiap-tiap suku, tapi rasionya tetap. Kalau di barisan aritmetika, kita mengenal dengan operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau di geometri, kita akan mengenal perkalian dan juga pembagian. Jadi kurang lebih seperti itu. Bisa ya? Bisa menjawab ya? Untuk pertanyaannya Amel. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi untuk contoh yang pertama, nah, manakah kedua barisan ini yang merupakan barisan geometri? Jadi untuk barisan yang pertama ini ada bilangan 1, kemudian 1/3, kemudian ada 1/9, dan ada 1/27. Nah, kemudian untuk yang bagian B, 2, 4, 12, dan 48. Kalau di barisan aritmetika, torang mau balia selisih atau beda, torang mau kasih kurang kan? Suku kedua kasih kurang dengan suku pertama. Apakah sama dengan suku ketiga, torang kasih kurang dengan suku kedua? Kalau hasilnya sama, selisih atau beda tiap barisan di aritmetika itu sama, maka itu dinamakan barisan aritmetika. Berbeda dengan yang di sini. Kalau di sini kita akan cek rasionya sama atau tidak di tiap-tiap suku. Jadi cara mencarinya adalah tinggal kita bagi. Tinggal kita bagi suku kedua dibagi dengan suku pertama, apakah sama dengan suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Nah, suku kedua berapa di sini untuk bagian A? 1/3. Kita bagi dengan 1. Dengan suku pertama. 1/3 bagi 1 berapa? 1/3. Kemudian yang suku ketiga bagi suku kedua. 1/9 kita bagi dengan 1/3. Hasilnya juga sama? 1/3. Nah, jadi keterangannya adalah memiliki rasio yang tetap, maka untuk bagian A kita namakan barisan geometri. Nah, bagaimana untuk yang kedua? 2, 4, 12, 48. Kita akan cek apakah rasionya sama atau tidak. Nah, 4 bagi 2 berapa? 2. Kalau 12 bagi 4? 3 kan? Sama itu? Tidak. Nah, jadi untuk bagian B kita dapat simpulkan, maka kedua barisan ini yang merupakan barisan geometri adalah yang bagian A. Oke, sudah bisa ya? Sudah mulai bisa memahami mana barisan geometri, mana yang bukan. Nah, ini contoh yang kedua. Ini disuruh tentukan rasio suku pertama dan juga suku ke-6. Jadi kita akan bahas untuk yang nomor 1 saja dulu ya. Jadi untuk yang nomor 1, 27, 9, 3, 1 dan seterusnya. Ini coba kalian perhatikan, makin lama barisannya ini makin menurun atau makin naik? Makin menurun. Nah, jadi caranya adalah kita menentukan rasio U2 bagi U1. Berarti 9 bagi 27. Nah, kita bisa sederhanakan, kita peroleh rasionya sama dengan 1/3. Nah, berarti untuk rasio sama dengan 1/3. Kalau yang ditanyakan kedua adalah suku pertama. Suku pertama di barisan itu berapa? 27. Berarti U1 sama dengan A itu sama dengan 27. Kemudian untuk mencari U6, tinggal kita masukkan di rumus yang tadi. U6 sama dengan AR pangkat 6 kurang 1. Maka kita peroleh hasil dari U6 itu sama dengan 1/9. Nanti ini sebentar akan ada soal-soal yang akan memandu adik-adik di LKPD untuk menentukan suku pertama, menentukan rasio, dan juga menentukan suku KN dari barisan geometri.
Nah, baik adik-adik. Nah, untuk selanjutnya kita akan bagi kelompok. Kita akan bagi kelompok tapi berdasarkan tempat duduk yang ada saja. Jadi ini kan sudah duduk berdasarkan gaya belajar masing-masing kan? Yang visual dengan visual, yang auditori dengan auditori, dan yang kinestetik dengan kinestetik. Jadi untuk kelompok 1 ini berada di sebelah kiri saya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Atau kita ubah, kelompok 1 yang dari kanan dulu. Boleh ya? Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Cuma namanya yang berbeda. Orang yang harusnya kelompok 6 jadi kelompok 1. Orang yang harusnya kelompok 3 jadi kelompok 4. Begitu kan? Nah, oke. Jadi sebentar nanti adik-adik mencari sumber belajar itu sesuai dengan gaya belajar adik-adik. Apabila ada yang visual, berarti silakan cari sumber belajar dengan materi-materi yang ada di YouTube. Bisa. Kemudian yang auditori bisa saling bertanya antar sama kelompok. Dan yang kinestetik bisa mempraktekkan langsung apa yang ada di LKPD. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang saya bagikan untuk LKPD-nya. Ini bahan ajar ya. Oke. Oke, jadi adik-adik sudah punya semua LKPD dan juga bahan ajar? Ada ya? Jadi yang saya bagikan itu ada 2. Silakan dilihat. Ada LKPD dan juga bahan ajar. Jadi untuk LKPD itu adik-adik akan mengerjakan sesuai dengan panduan yang ada di situ. Jadi yang pertama isi nama-nama kelompok, hari tanggal untuk hari ini diisi ya. Kemudian diisi itu dari mengamati, menanya, dan seterusnya. Diisi. Kemudian bahan ajar itu sebagai tambahan referensi apabila kalian mengalami kesulitan dalam mengisi LKPD. Bisa dipahami ya? Oke, silakan dimulai untuk diskusinya. Jadi saya harap semua kelompok bisa aktif dalam diskusi. Silakan.
Oke, jadi jika ada yang mengalami hambatan di dalam diskusi kelompok, boleh bertanya ke saya. Jadi sudah sampai di mana progresnya? Jadi sudah dibaca yang di awal itu, yang tentang si petani? Si petani sudah ya? Si petani yang akan membasmi hama. Ternyata pada hari pertama hamanya itu cuma 1, hari kedua itu dia akan jadi 3. Kemudian yang berikutnya lagi akan naik dan seterusnya seperti itu. Nah, itu membentuk barisan geometri. Nah, tinggal panduannya ada di tabel yang ada di sini. Nah, ini tinggal kalian isi, tuliskan apa-apa yang ditanya, apa-apa yang diketahui. Kemudian ini panduannya. Tinggal kalian isi, misalkan hari pertama dia berapa, polanya jadi seperti apa, tinggal diikuti saja apa yang sudah ada dalam LKPD. Bisa ya? Bisa, Pak. Nanti sebentar kalau ada yang ingin tanyakan, tinggal panggil saya di kelompok lain. Oke ya? Oke, kelompok 2. Kelompok 2 bagaimana? Aman? Ayo, semua usahakan ada ada peran di dalam kelompok. Nah, jadi sudah dibaca yang masalah tadi yang ada di LKPD terkait dengan petani yang mau membasmi hama? Ada ya? Jadi kemudian di halaman berikut itu kalian isi apa yang diketahui, apa yang ditanya di sini ya. Dan kira-kira perkiraan jawaban kalian itu seperti apa dituangkan di dalam LKPD itu. Kemudian ini juga ada tabel yang akan memandu kalian untuk menjawab permasalahan dari si petani itu. Bisa? Nanti kalau ada pertanyaan silakan panggil saya di kelompok yang lain. Oke ya? Oke. Iya, oke. Bagaimana? Teh Akbar duduk karena dia ada subscribe. Iya, jadi sudah dipahami permasalahan si petani tadi? Ya, si petani itu ternyata memiliki masalah. Dia mau bakal bersih hama kan, tapi hama itu makin hari makin bertambah. Dan solusinya kalau pakai itu alat semprot itu kan ada, misalkan 1 botol itu dia cuma bisa mematikan berapa hama. Kalau tidak semua hama bisa mati dengan 1 botol. Nah, jadi si petani itu harus mengetahui berapa jumlah hama pada hari itu. Nah, kalian bisa membantu si petani itu dengan cara barisan geometri. Ikuti langkah-langkah yang ada dalam LKPD dan silakan dijawab. Oke ya? Apa yang diketahui, apa yang ditanya, dan kira-kira bagaimana penyelesaiannya silakan dicantumkan di LKPD. Jika ada pertanyaan, nanti silakan hubungi saya ya, di kelompok yang lain. Oke, silakan. Oke, sudah sampai di tahap mana? Oh, sudah mengisi tabel ya? Ini sudah dipahami masalah yang si petani itu? Si petani itu kan memiliki masalah terkait dengan hama. Hama yang di hari pertama cuma 3, hari kedua bertambah jadi 9. Hari pertama 1, hari kedua 3, hari berikutnya 9 dan seterusnya. Nah, dia itu bingung kira-kira membasmi hama itu bagaimana. Jadi dia harus tahu dulu berapa jumlah hama di hari tertentu supaya dia bisa tahu berapa cairan yang dibutuhkan untuk mematikan hama tersebut. Nah, kalian bisa membantu si petani itu dengan bantuan LKPD ini. Oke ya? Silakan kalian ikuti alurnya, isi tabel-tabel yang ada, kalian akan menemukan ternyata di hari ke-15 jumlah hama yang harus dibasmi oleh petani itu berapa, kalian pasti akan menemukan itu. Oke ya? Silakan dilanjutkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan panggil saya di kelompok yang lain. Oke? Oke. Bagaimana kelompok 5? Boleh, Pak. Tapi kalau misalnya sini salah itu kita Ditulis juga di sana. Oh
begitu, supaya kelihatan kalian ada anunya, ada kegiatannya begitu. Oke. Tapi gitu. Ah, Ini dari mana dia hasil sampai 24 semakin meninggi? oh ini, iya. Jadi ini kan 64 ke 32. Kemudian 32 ke 16. Itu DP rasio berapa? DP rasio. Jadi cara mencari rasio itu kan U2 dibagi dengan U1. Bagi dengan U1. U2 dibagi dengan U1. Jadi 32 bahagi 64. Nah, kalau dia tidak habis dibagi, sederhanakan saja. Sederhanakan ke bentuk yang paling kecil. 32 per 64 itu sama dengan berapa per berapa. Begitu. Kalau sudah diperoleh berapa per berapa, nah itu yang jadi DP rasio. Jadi tinggal kalian memasukkan, ini kan ditanyakan, dapatkah kalian menentukan suku ke-7 dan ke-10. Berarti tinggal cari U7 dan U10 menggunakan rumus yang ada. Kan DPA so jelas toh, DPA berapa? 64. Tinggal DPR yang kalian mau cari menggunakan rumus yang tadi. U2 bahagi U1 atau U3 bahagi U2 dan seterusnya. Oke, bisa dilanjutkan ya? Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan nanti panggil saya di kelompok yang lain ya. Oke. Kenapa beda ya? Ya, kenapa? Oke, misalnya rumus ke UN plus 10. Ah. Nah, A itu kan suku pertama toh. Suku pertama itu 3. Mm-mm. Kali R, DP rasio itu 2. Mm-mm. 3 kali 2. Lalu DPN itu kan menyangga suku di 10. 10 kurang 1. Terus di sini toh 6, 3 kali 2, 6, 3 kali 2, 6. Terus 10 kurang 1, 9. Terus waktu saya cari 6 itu kalau Iko manual dia 1.500. Oke, kalau pakai ini ya, pakai alat bantu hitung. Di sini ini berbeda. Oh iya. Kenapa dia begitu ya? Jadi caranya itu kita harus tahu dulu mana yang harus kita operasikan terlebih dahulu. Jadi kalau tampilannya 3 kali 2 pangkat 10 kurang 1, 3 kali 2 pangkat 10 kurang 1, DP 2 pangkat 9 itu dulu yang orang mau kasih kali, mau pangkat dulu. Tidak boleh 3 kasih kali dulu dengan 2, tidak bisa. Harus pangkatkan dulu 2 pangkat 9 berapa, baru kalikan dengan 3. Paham? Jadi bukan nanti hasilnya pasti akan berbeda itu. Contoh begini. 2 kali 4 pangkat 2. Contoh. Kalau Arya kan dengan teman-teman yang lain mendahulukan 2 kali 4 toh. 2 kali 4 berapa? 8. 8 pangkat 2 berarti 8 kali 8 64. Berarti mau jadi 64 jawaban kelompok kalian. Tapi coba kalau 4 pangkat 2 berapa? 4 pangkat 2 4 kali 4 16 kali 2 32. Beda kan hasilnya? Nah, jadi harusnya dipangkatkan dulu baru dikalikan. Oke, bisa? Bisa ya? Oke, mantap sekali. Oke, saya lihat progres di tiap kelompok baik. Jadi silakan dilanjutkan ya untuk pengerjaan kelompoknya. Silakan.
Oke, bagaimana? Oke. Tapi yang ya gitu tadi. Oke, lanjut. Tapi kalau ini isi oleh Iya. sembari cerita Ini nanti tinggal di search saja di apa di Google apa itu pengertian barisan geometri. Tinggal ngoni tambahkan dengan ngoni kata-kata, begitu ya? Jadi sebentar nanti itu mau bahas presentasi di situ. Ini ya Allah masih Mana? ini. Iya, jadi tinggal dituliskan berapa jumlah hama pada hari ke-15. Tinggal sesuai dengan itu, iya, begitu. Oke ya? Boleh ya? Tapi kalau ini nggak usah. Iya, apa yang diketahui dari sini? Misalkan ini kan suku kedua berarti U2 sama dengan 8. Suku kelima berarti U5 sama dengan berapa, begitu ya? Oke? Iya bisa. 9. Oke, bisa saya lihat LKPD-nya? 9. Oke. Ini. Nah, oke. Ini diisi ya? Ingat kembali cerita petan di atas. Jadi berapa jumlah hama pada hari ke-15? Diisi. ceritakan ulang. Baru tuangkan pendapat kalian tentang konsep barisan geometri. Apa pengertian dari barisan geometri? Tuangkan di sini. Oke. Oke ya? Aman? Oke, aman. Iya. Oke, jadi diisi yang itu ya. Pengertian dari apa namanya? Konsep barisan geometri. Tapi menurut kita Iya. Boleh mau tambahkan dengan yang dari YouTube boleh, yang dari Google boleh. Tinggal ngoni apakah ngoni kombinasikan dengan ngoni kalimat sehari. coba kalau 3 kali 2, 3 kali 2 6 kali 9 pangkat 9. Coba kalau misal ngapain itu ini? Oh iya, kali 3. Oh iya betul. Batu foto 1. Cuma tadi ini kan apa yang kita dulu? Terus iya, kalau pakai mana? Rumus juga bisa.
Oke, masih ada waktu ya? Ya, oke. Suku pertamanya kira-kira Ada kertas. Nah, ini yang diketahui apa? Yang diketahui kan U2.
rumus umum barisan geometri itu bagaimana rumus umumnya? Rumus umumnya UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Oke. Sekarang lihat yang U2. Kalau U2 berarti orang tulis U2. U2 DP rumus jadi bagaimana? AR pangkat 2 kurang 1 kan? Oh iya. Kan N-nya kan sama dengan 2. 2 kurang 1 berapa? 2 kurang 1, 1. Berarti R pangkat 1. Tapi satunya kan tidak perlu ditulis. Oke, paham ya? Oke, jadi U2 sama dengan AR. Nah, DP nilai berapa? Nilai dari U2? 8. Jadi orang tulis itu. U2 sama dengan 8. Oke? Nah, sekarang suku kelima. Suku kelima berarti orang tuliskan U5. U5 sama dengan A kali R pangkat 5 kurang 1 berapa? 4. Berarti 4 sama dengan berapa DPU 5? 64. Nah, jadi sekarang ada 2 persamaan. Torang taruh di atas persamaan yang besar. Ini kan? Torang taruh di atas persamaan yang besar. Berarti pertama AR pangkat 4 sama dengan 64. Kemudian AR sama dengan 8. Baru ini torang bagi. 8. 64 bagi 8 berapa? 8. Nah, sekarang A itu kan A dengan A ini kan saling membagi. Berarti itu habis. Iya, bisa tinggal R. R pangkat 4 bahagi R pangkat 1. 4 kurang 1 berapa? 3. Berarti R pangkat 3. Bisa? Nah, jadi berapa pangkat 3 yang hasilnya 8? Coba kalau 1 pangkat 3 berapa? 1. Kalau 2? Berapa? 2. Ya. Nah, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi R-nya sama dengan 2. Torang peroleh R-nya sama dengan 2. Paham? Paham ya? Jadi suku ke-8 berarti kalau torang mencari suku ke-8 torang harus dapat dulu DPA, torang harus dapat dulu DPR. R kan so ada. Tinggal DPA. Nah, sekarang kalau torang buat DP barisan, ini suku pertama. Suku pertama kan tidak diketahui. Suku kedua berapa? 8. Suku ketiga tidak diketahui. Suku keempat tidak diketahui. Suku kelima 64. Suku pertama ini orang bisa dapat dari R yang sudah diketahui. 2. Nah, DPR itu kan kali 2. Paham? Berapa kali 2 yang hasilnya 8? 4. Berarti hanya itu 4. Nah, jadi tinggal lanjut. 4 kali 2 8. 8 kali 2 berapa? 16. Nah, 16. 16 kali 2? 23. 32. 32 kali 2 benar 64. Jadi tinggal orang mau cari suku ke-8. Suku ke-8 rumusnya U8 sama dengan A kali R pangkat 8 kurang A. Lanjutkan. Silakan. Oke, bisa dipahami ya? Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti tanya lagi. Oke. Tapi jadi DP suku ke-8 sama dengan 64. Suku ke-8. Iya. Oke, nanti terang lihat sebentar dengan jawaban teman-teman yang lain ya. Kan 1/2 kali 2 pangkat 7. Oke. U8 sama dengan 1/2 kali 128. 128 mau dibagi 2. Sama dengan 64. Oke, sip. Nanti Tora mau lihat. Oke, bagaimana? Pak, ini pas mau presentasi cuma sampai sini yang baca atau semua? Tidak usah dibaca semua. Jadi macam hari pertama berapa? 1. Hari kedua berapa? 3. Hari ketiga berapa? Baru langsung hari ke-15 itu berapa DP jumlah. Oke? Tinggal bagi. Tidak usah semua mau dibaca kalau mau presentasi. Ini tinggal mau diisi DP rumus saja. Ini kan UN sama dengan AR pangkat N kurang 1. Tulis gambar di sini. AR pangkat N kurang 1. Begitu ya? Oke? Biar dulu itu latihan. Nanti itu mau latihan akan di rumah. Oke ya? Selesaikan dulu yang
Tapi kalau misalkan sudah selesai LKPD, mau lanjut dengan latihan yang ada di bahan ajar, tidak masalah. Oke? Ya. Bagaimana? Suku ke-7 dan suku ke-10. 64. Oke. Oh, ini kelirunya di sini, Nak. Apa namanya? Tunggu sebentar. Oke, jadi begini. Ini kan punyanya kalian 64 bahagi 2. Itu tidak bisa seperti itu, Nak. Jadi dahulukan dulu yang pangkat ini. Dahulukan dulu yang pangkat ya. Baru kalikan dengan 64. Jadi pangkat 6 itu milik dari 1/2. Jadi 1 pangkat 6 berapa? 1 pangkat 6 itu kan artinya 1 kita kalikan sebanyak 6 kali. Jadi 1 kali 1 kali 1 hasilnya pasti 1. Nah, baru 2 itu pangkat 6 hasilnya berapa? 2 kali 2 berapa? 4. 4 kali 2 8. 8 kali 2 16. 16 kali 2 30. 32 kali 2 64. Berarti 2 pangkat 6 itu sama dengan 64. Jadi tinggal ditulis 64 kali 1 per 64. Gitu. Jadi tinggal mau kasih kali 64 kali 1 per 64 berapa DP hasil. Oke, sama juga dengan yang di sini. Intinya dipangkatkan dulu, baru dikalikan dengan DPA. Begitu ya, dipangkatkan dulu. Oke, bagus. Ya. Iya, yang di atas itu sudah sama dengan ini. Pangkatkan dulu 1 pangkat 9, 2 pangkat 9. Baru hasilnya kalikan dengan 64. Oke, fix ya. Silakan dilanjutkan. Sudah? Oke, kelompok 3 sudah kelompok 4 sudah selesai. Iya. Kenapa? Nanti sebentar kalau mau berpresentasi, baca saja DP soal, apa-apa yang diketahui. Penyelesaiannya ini tidak perlu runtut DP bacaan, tinggal langsung DP jawaban. Tinggal jawabannya. Iya begitu, 1 per begitu. Jadi apa-apa dulu yang diketahui, apa-apa yang ditanya, baru langsung penyelesaiannya. Jadi suku ke-9 sama dengan itu begitu. Begitu Mbak presentasi ya, supaya tidak terlalu lama. Oke, kelompok 6 bagaimana? Jadi kalau mau presentasi sebentar, Nak, tidak perlu mau presentasi banyak-banyak. Macam tidak perlu ini mau baca sama DP tabel. Cukup suku pertama berapa, suku kedua berapa, suku ketiga berapa, suku ke-15 dia berapa. Tinggal begitu saja. Oke? Baru tinggal dibaca berapa nilai perbandingan itu. Perbandingannya adalah 3. Baru dari mana kalian mendapatkan perbandingan itu? Kalian mengetahui perbandingan dari hasil pengamatan perbandingan. Begitu. Baru suku-sukunya ini rumusnya apa, keterangannya apa. Oke? Bisa ya? Tapi kalau mau presentasi mau jelaskan mana-mana yang mau jelaskan. Oke. Jadi sebentar nanti presentasinya ini kan tinggal dilihat. Bentar. Oke. Jadi tinggal dilihat apa yang ada di sini. Jadi berdasarkan pengamatan si petani, apa-apa yang diketahui baca. Apa-apa yang ditanya baca, baru apa perkiraan jawaban kalian ini perkiraan jawabannya itu. Coba gitu. Baru iya, kalau di tabel tinggal hari pertama berapa 1, hari kedua 3,
baru diperoleh hari ke-15-nya berapa, begitu. Oh, tidak usah semua. Tidak usah semua, tidak perlu semua. Oke ya? Iya, kalau ini tinggal dibaca DP rumus, baru DP keterangannya apa. Oh begitu. Oke? Ini kan 6 kelompok. Kemungkinan kelompok 1 sampai di rumus ini. Kelompok 2, oh tidak bisa berarti begitu. Kelompok 1 sampai kelompok yang pertama sampai di sini. Coba tuliskan permasalahan. Kemudian kelompok keduanya mulai dari sini sampai di rumus. Kelompok 3 yang ini. Tuangkan pendapat kalian tentang barisan geometri. Baru kelompok 4 ini nomor 1, kelompok 2, kelompok 5 nomor 2, kelompok 6 nomor 3. Selesai. Kelompok 6 ya? Kelompok 5 yang mana Pak? Yang ini? Kelompok 5 iya, begitu. Cuma ini? Iya. Kelompok bagaimana? Ini area-area yang mana ini? Oke. Yang nomor 3. Oh, siapanya nomor 3? Nanti mau tentukan sebentar kelompok kanan presentasi dari mau menyanyi. Menyanyi potong bebek angsa. Oke ya? Namanya sebentar. Cepat. Oke? Oh, begini mau pangkatkan dulu. Iya, pangkatkan dulu. Jadi tidak bisa dikalikan dulu. Jadi pangkatkan dulu 2 pangkat 7 berapa, baru dikalikan dengan 4. Gitu. Oke ya? Nah itu. 2 pangkat 7 sama dengan 128. Kali dengan 4 sama dengan 512. Oke? Begitu. Pasti dia mau beda DP hasil. Jadi dahulukan dulu yang pangkat itu, baru hasilnya dikalikan dengan DPA. Oke? Bisa dipahami ya? Jadi siapkan 1 orang sebentar mau presentasi ya. Oke? Iya, maksudnya tinggal dibaca hasilnya seperti apa. Oke? Kalau orang jawaban sama dengan orang kelompok 1 udah mau presentasi orang. Iya, kan mau bagi-bagi, tidak semua mau presentasi. Misalkan cuma di halaman 1, halaman 2 begitu. Cuma itu. Oke ya? Berarti 64 kali 1/64. Iya, hasilnya sama dengan 1. Hasilnya 1. Begitu. Oke ya? Oke, sudah selesai semua kelompok? Sudah? Oke, jika sudah selesai, adik-adik tentukan siapa yang akan presentasi di masing-masing kelompok. Jadi tentukan dulu siapa yang mau presentasi. Oke. Iya, apa yang diketahui dari sini? Misalkan ini kan suku kedua, berarti 2 sama dengan 8. Suku kedua berarti 2 sama dengan 2. Oke? 2 kali 2 berapa? 4 kali 2. Intinya itu adalah pengertian atau konsep dari barisan ini. Oke, sudah? Sudah ditentukan siapa saja yang akan melakukan presentasi di masing-masing kelompok? Sudah ya? Oke, semua perhatikan dulu ke depan. Ya, jadi kelompok 3, coba yang 2 orang pindah ke sana, ke belakang. Supaya bisa fokus. Oke, sekarang semua perhatikan LKPD, perhatikan ke depan. Halo.
Jadi perhatikan semua. Jadi di LKPD ini setiap kelompok tidak akan memaparkan semua yang ada di LKPD. Jadi kita akan bagi. Misalkan kelompok pertama akan presentasi halaman yang ketiga. Jadi halaman ketiga itu semua perhatikan mulai dari menanya. Coba perhatikan, ayo menanya. Itu yang akan dipresentasikan oleh kelompok yang pertama. Bukan kelompok satu, tapi kelompok yang pertama. Nanti kelompok yang pertama akan tampil, kita akan tentukan dari mau menyanyi. Oke, sebentar, nanti caranya bagaimana kita akan tentukan. Kemudian yang kedua, halaman kedua yang ayo diskusi, yang tabel. Jadi kalau yang dapat halaman yang kedua presentasi, yang di tabel tidak perlu dibacakan semua. Cukup hari pertama itu jumlah hamanya berapa, hari kedua jumlah hamanya berapa, dan hari ke-15 itu jumlah hamanya berapa. Kemudian berapa nilai perbandingan, dan juga rumusnya yang di bawah itu apa-apa saja keterangannya. Oke, bisa ya? Kemudian kelompok yang ketiga yang akan presentasi akan membacakan pengertian atau pendapatnya tentang konsep barisan aritmetika. Konsep barisan geometri. Nah, adik-adik, setelahnya kelompok 4 akan memaparkan yang nomor 1, kelompok berikut akan memaparkan yang nomor 2, dan kelompok berikut yang terakhir akan memaparkan yang nomor 3. Oke, bisa dipahami adik-adik? Bisa. Oke. Sekarang kita akan tentukan kelompok mana yang akan presentasi. Ada yang tahu caranya bagaimana? Mau menyanyi bagaimana? Siapkan satu orang di masing-masing kelompok. Siapa? Biar bukan yang mau presentasi. Tentukan sebentar, saya mau bilang dapat tugas mau apa. Ayo. Syaratnya adik-adik harus gercep. Tahu gercep? Gerak cepat. Oke. Karena presentasi kelompok akan ditentukan dari kecepatan yang mewakili kelompok itu. Kecepatan untuk memindahkan pulpen ini. Oke, perhatikan dulu semua. Amel, perhatikan. Jadi, siapa kelompok berapa yang akan dapat pulpen ini? Dia yang akan presentasi. Dan saya akan sebutkan yang bagian mana yang akan dipresentasikan. Oke ya, bisa ya? Caranya menyanyi Potong Bebek Angsa. Hafal lagu Potong Bebek Angsa? Atau Cica-Cica di Dinding? Yang mana? Oke, balon kuada 5 saja ya? Nah, jadi balon kuada 5. Jadi ku pegang erat-erat. Jadi siapa yang pegang ini erat-erat, dia akan presentasi. Bisa? Bisa ya? Oke, masih hafal balon kuada 5? Kita mulai. Mana perwakilan kelompok 1? Siapa? Perwakilan kelompok 1. Ambil yang strategis. Kalau di dalam sana setengah mati dia mau keluar hati. Karena ini mau antar pulpen. Ayo terserah mau siapa saja. Kelompok 2 siapa? Oke, Alan kelompok 3. Akbar kelompok 4. Akram kelompok 5 siapa? Anggi. Kalau ti Anggi pe posisi di situ setengah mati mau antar ini pulpen. Nah. Oke, kelompok 5 siapa? Kelompok 6. Arya ya. Oke, jadi syaratnya tidak boleh mau buang ini pulpen. Jadi bukan karena sotako mau buang ngapa punya. Tidak boleh begitu. Yang menjatuhkan pulpen ini otomatis kelompoknya yang akan presentasi. Oke? Jadi jangan buang ini pulpen. Oke, kita mulai. Siap? Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, mulai menyanyi. Malamku ada 5 rupa-rupa. Silakan diantar. Antar di kelompok lain, di kelompok berapa saja.
Ayo, ayo. Oke. Oke, jadi diperoleh yang akan presentasi adalah kelompok dua. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, jadi kelompok 2 akan mempresentasikan yang pertama, yang ayo menanya. Jadi 3 pertanyaan itu yang dibacakan, jawabannya kira-kira seperti apa. Oke, yang lain tenang ya. Beri kesempatan untuk kelompok 2 untuk presentasi. Silakan kelompok 2. Tidak usah. Satu orang saja. Waalaikumsalam. No, bahagia di sini. Bahagia di sini. Oke. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 2. hasil dari kelompok 2. Oke. Tuliskan hal yang diketahui dari masalah. Pada Oke. hari ke-1, petani menemukan 1 hama. Pada hari kedua, petani menemukan 3 hama. Yang lain perhatikan ya. Sampai 9 hama. Obat tersebut datang dalam waktu 10 hari. Dalam pemasanan dilakukan pada hari kelima setelah ditemukan hama. Yuk, Oke. buat pertanyaan dari hasil pengamatannya. Pada hari kelima, banyak hama yang terkumpul. Berapa lama banyak hama yang terkumpul? Coba tuliskan perkiraan jawabannya dari permasalahan tersebut. Hari kelima adalah 81. Oke, 81. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, jadi dari apa yang sudah dipresentasikan tadi, menurut kelompok 1, petani tersebut menemukan hama di hari pertama sebanyak 1, kemudian hari kedua 3, hari ketiga 9, dan seterusnya. Begitu kan? Nah, tapi ada di pertanyaan terakhir. Tentukan perkiraan. Tadi kelompok 2 menjawab berapa? 81. Nah, kalau kelompok lain bagaimana? Sama atau berbeda? Sama atau beda? Sama ya? Oke, berarti yang halaman pertama itu sudah aman. Oke, beri aplaus sekali lagi untuk kelompok 2. Ya, jadi untuk kelompok berikut, tidak mau menyanyi lagi kelompok berikut. Mau habis waktu kalau menyanyi terus. Jadi kelompok berikut akan ditentukan oleh kelompok 2. Kelompok 2 akan menunjuk kelompok berapa yang akan presentasi. Silakan Alan, tunjuk kelompok berapa yang ingin kalian tunjuk sebagai presentasi. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Oke, silakan kelompok 4. Presentasikan yang ayo diskusi, yang 1 halaman itu. Tidak usah dipresentasikan semua ya, yang inti-intinya saja. Silakan kelompok 4. Gitu ah. Oke, silakan. Yang lain perhatikan, kalau jawabannya berbeda bisa ditanyakan. Oke, silakan. Ini hari pertama berapa? Hari pertama jumlah hamanya 1, hari kedua jumlah hamanya berapa? Baru hari ke-15 jumlahnya berapa? Begitu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva Kamagi dari kelompok 4, ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Oke. Pada hari pertama, kami menemukan jumlah hama pada hari pertama yaitu baru 1. Baru hari kedua jumlah hamanya adalah 4. Dan hari ketiga jumlah hamanya 12.
Kita lanjut langsung hari ke-15. Jumlah hamanya menurut perkiraan kami adalah 7.017.453. Oke, itu yang pertama, tabel pertama. Lanjut. Berapa nilai perbandingan? Menurut kami itu dikalikan 3. Oke, perbandingannya dikalikan 3. Dari mana mendapat angka perbandingan itu? Kami mendapatkan perbandingan dari hasil pengamatan pada tabel. Oke. Ini Kemudian langsung di sini rumusnya. rumus yang kami gunakan yaitu UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Oke, keterangannya? Keterangannya UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, Oke. R sama dengan rasio. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 4. Oke, jadi dari kelompok 4 itu sudah menjelaskan dari tabel yang sudah dibuat itu sudah diisi, diperoleh hama pada diperoleh, tidak usah suruh masuk. Diperoleh hama pada pada hari pertama itu sebanyak 1, pada hari kedua sama dengan 3, dan pada hari ke-15 itu sama dengan 7 juta sekian. Kemudian rumusnya juga diperoleh AR pangkat N kurang 1. Apakah ada jawaban yang berbeda dengan kelompok 4? Dari kelompok lain sama ya? Oke, alhamdulillah jawabannya sama. Kita beri aplaus untuk kelompok 4. Ya, jadi selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 4 silakan tunjuk. Kelompok berapa yang mau presentasi? Silakan kelompok 4. Kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1 bacakan pendapat kalian tentang barisan geometri. Oke, silakan. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pendapat kami tentang barisan geometrik adalah barisan bilangan yang memiliki pola tetap, yaitu pola perkalian atau pembagian. Diulangi coba. Barisan geometri adalah Barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki pola tetap, yaitu pola perkalian atau pembagian. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Jadi luar biasa konsep barisan aritmetika yang dijelaskan tadi oleh kelompok 1. Apakah ada sesuatu yang berbeda dari kelompok lain? Coba saya minta pendapat dari kelompok 5. Kira-kira pengertian dari konsep barisan geometri menurut kelompok 5 seperti apa? Ayo silakan. Jadi menurut kami, barisan geometri yaitu pola yang memiliki kembali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Rasio pada barisan geometri biasa disimbolkan dengan R. Barisan geometri juga biasa disebut sebagai barisan utuh. Oke, beri aplaus juga untuk kelompok 5. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 5 tadi. Jadi intinya adalah konsep dari barisan geometri itu adalah suku-suku yang memiliki rasio yang tetap. Kalau di aritmetika memiliki selisih dan beda yang tetap. Tapi kalau geometri itu memiliki rasio yang tetap. Baik adik-adik, berhubung waktu kita menipis, sedangkan masih ada kegiatan post-test, ada soal post-test sebentar 2 nomor kalian harus kerjakan, dan nanti kita akan merefleksikan hasil pekerjaan kita pada hari ini. Jadi untuk kelompok lain belum presentasi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikut. Bisa ya? Oke, beri aplaus dulu untuk kita semua. Ya, berikutnya kita akan refleksikan dulu hasil dari kelompok yang tadi. Sebelum kita masuk di refleksi akhir,
Saya akan menyampaikan sedikit apa yang saya temukan tadi di kelompok. Jadi ada beberapa kelompok tadi yang konsep matematikanya itu sedikit miss. Tahu apa itu miss? Iya, jadi ada harusnya lurus, dia tak belok sedikit. Jadi dalam matematika itu, dalam matematika contoh yang tadi misalkan 2 kali 3 pangkat 2. Jadi kebanyakan adik-adik mengalihkan dulu, kemudian ya harusnya pangkat dulu. Pangkat dulu baru kemudian kalikan dengan bilangan yang ada di depan. Jadi insya Allah pada pertemuan berikut itu tidak akan terjadi lagi. Bisa ya? Oke, sekarang semua harus sudah siap dengan post-test. Ambil kertas masing-masing, satu orang satu kertas. Oke, silakan disediakan dulu. Nanti untuk soal saya akan kirim di grup WhatsApp. Oke, silakan. Terus semua masuk. Sudah menyiapkan semua kertas? Oke, silakan adik-adik tenang semua ya. Mengerjakan post-test waktunya cuma 6 menit. Saya beri kesempatan satu nomor cuma 3 menit. Jadi ada 2 nomor. Silakan buka WhatsApp kalian, lihat soal yang sudah saya kirimkan di grup. Oke, silakan. Dijawab saja, langsung dijawab. Langsung dijawab saja ya. Tidak perlu dituliskan soalnya. Jadi terkait dengan barisan geometri. Tinggal kalian lihat A-nya berapa, R-nya berapa, kemudian tentukan suku ke N-nya berapa. Oke, mantap. Tadi dia masuk di sini ketika aku ada bajelaskan. Kalau aku bajelaskan itu video dari sana yang aku mau ambil.
Mukat bagaimana? Ayo. Geometri nak, geometri. Mana ada soal? Kenapa dia dari negatif ke positif punya? Iya. Kan tinggal bagi toh. 6 bahagi min 3 dia berapa? Oh begitu. Oke, tersisa 2 menit lagi. Ayo. Maksimalkan waktu, tinggal 2 menit lagi. BH sana dia bilang kalau sabantar semua refleksi jangan berdiri di situ, aku ambil sisi dari sana. Lain kali kalau aku ada jelaskan di situ jangan lewat di belakang kamera sana, aku ada ambil yang sana. Oke, 1 menit lagi adik-adik. Jadi sebentar, kalau waktunya habis saya minta untuk masing-masing kelompok ada 1 orang yang kumpulkan hasilnya ya. Kemudian dikasih ke saya ke depan. Oke, masih ada waktu 1 menit lagi. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis. Silakan dikumpul masing-masing kelompok, 1 orang yang kumpul, kemudian diantar ke saya. Oke. Ayo. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Yang ini tidak. Ayo kelompok 2, kelompok 2. Oke,
Masih kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 6. Oke, kelompok 2. Ayo silakan kelompok 2. Oke, silakan duduk kembali. Nah, jadi kita akan masuk di bagian terakhir pembelajaran kita pada hari ini. Oke, jadi kita akan masuk pada tahap terakhir dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu kita akan melakukan refleksi. Refleksi terkait apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi sebelum masuk di saya untuk melakukan atau memberikan refleksi ataupun kesimpulan, ada tidak dari adik-adik satu orang saja yang ingin memberikan kesimpulan terkait dengan pembelajaran kita pada hari ini? Ada yang mau? Oke, silakan Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sejatinya deret aritmatika dan geometri itu sama. Yang membedakan adalah kalau di geometri dia ada rasio, kalau di aritmatika dia ada beda atau selisih. Oke, beri aplaus dulu untuk Arya. Jadi padat, jelas, dan memang itu intinya. Jadi barisan aritmetika dan geometri itu sejatinya sama. Suku-suku, suku pertama, suku kedua, sampai suku ke N. Cuma yang membedakannya adalah kalau di aritmetika itu kita kenal dengan beda ataupun selisih. Kalau di geometri kita mengenalnya dengan rasio. Oke adik-adik, itulah kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Insya Allah pada pertemuan berikut kita akan masuk ke deret geometri. Deret geometri. Masih tak hayal-hayal aritmetika ini, belum bisa move on. Oke. Ya, oke. Jadi insya Allah pada pertemuan berikut kita akan masuk ke deret geometri. Oke, dengan berakhirnya pertemuan kita pada hari ini, mari sama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada hari ini selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.